Bertemu lagi dengan saya Anita, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Swasta Muslimat Samalanga, Kabupaten Bilun. Hari ini saya tidak sendiri. Di sini ada teman sejawat saya yaitu Ibu Rizky Amalia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Untuk hari ini, supaya nanti ketika proses pembelajaran yang Ibu lakukan atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas, baik ya Bu. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalan prosesnya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi? Supaya Ibu ada kesiapan awal nanti ketika melakukan pembelajaran terhadap siswa Ibu dan memberikan pembelajaran yang baik kepada murid. Begitu kan Bu? Jadi sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Apakah tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan? Baiklah, berarti berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tuliskan di sini, itu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian tentang barisan dan deret aritmatika serta jumlah suku ke N dari barisan dan deret tersebut. Yang kedua, menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Dan yang keempat, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah Ibu, untuk nomor 2, jadi bagaimana area yang Ibu capai atau Ibu lakukan? Berarti area yang saya lakukan di sini yaitu ada 3. Yang pertama itu keaktifan siswa. Berarti di sini proses pembelajaran sangat dibutuhkan sekali itu keaktifan siswa, karena tanpa keaktifan siswa itu pembelajaran terkesan membosankan ya. Keaktifan siswa dalam pembelajaran akan berpengaruh besar pada keberhasilan proses pembelajaran. Dan yang kedua, area metode pembelajaran diskusi. Berarti tujuannya yaitu untuk menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan dan memecahkan masalah, menjawab pertanyaan dan memahami pengetahuan peserta didik. Yang ketiga, yaitu area pengelolaan kelas. Jadi untuk pembelajaran yang efektif dan efisien, guru harus mampu menciptakan dan memeliharakan kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Baik Bu, berarti untuk area pengembangan yang Ibu lakukan berarti ada 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama ada keaktifan siswa, yang kedua metode pembelajaran diskusi, dan yang ketiga pengelolaan kelas ya Bu. Jadi untuk pertanyaan yang nomor 3, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran ataupun model ataupun metode dari pembelajarannya. Berarti di sini saya menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan berdasarkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya membagikan kelompok sesuai keinginan, kemampuan atau keaktifan siswa. Dan untuk modelnya di sini saya menerapkan model problem based learning. Berarti di sini problem based learning ini menyelesaikan suatu masalah. Baik Bu, berarti untuk rancangan yang Ibu terapkan di kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dalam pelajaran sosial emosional. Berarti dengan menggunakan model pembelajaran discovery, PBL ya, maaf ya. Berarti dengan problem based learning atau dengan metode ceramah dan diskusi kelompok dan penugasan. Jadi untuk nomor 4, bagaimana dengan media yang Ibu gunakan di dalam kelas? Berarti media yang saya gunakan di sini ada laptop, infocus, papan tulis, LKPD, lembar kerja siswa. Baik. Di nomor 5, kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa Bu? Kebetulan saya ada jadwal mengajar pada hari Kamis di jam pertama di kelas 10. Baik, nanti di hari Kamis berarti saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi di kelas dan saya akan melihat, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas.
setelah itu Ibu akan melakukan observasi atau pembelajaran di kelas. Jadi kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Jadi untuk nomor 6 nih, pertanyaan yang terakhir. Jadi sebelum kita mengakhiri, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Berarti dari percakapan kita tadi saya mendapatkan gambaran tentang cara mengajar, media apa yang saya gunakan nanti pada saat mengajar, dan model apa saja. Mungkin ini hasil dari percakapan kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan bisa melakukan yang terbaik untuk pembelajaran di sekolah kita. Baik Bu, terima kasih Bu Rizky atas waktunya hari ini yang telah berbincang-bincang dengan saya, yaitu terkait dengan praobservasi. Dan sampai ketemu di observasi hari Kamis ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Siapa yang memimpin doa? Ibu, Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis-shalihin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, itu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Najwa, Bu. Siapa? Najwa. Kemana? Sakit ya? Ya, sakit. Yang lain hadir semua? Hadir. Baiklah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, berarti Ibu akan membuat briefing terlebih dahulu ya. Berarti untuk mencairkan suasana pembelajaran kita hari ini. Baiklah, berarti hari ini kita akan memainkan briefing. Jangan. Dah, mulai ya dengan apa-apa dari Ibu. Dah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Ya, terima kasih untuk semangatnya. Tepuk tangan. Baiklah, berarti sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, yaitu tentang barisan aritmatika, Ibu akan mengulang sedikit materi kita sebelumnya, yaitu tentang pengertian Barisan. Ada yang masih ingat apa itu barisan? Ingat, Bu. Siapa? Tunjuk tangan. Kami. Iya, boleh. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Iya, pandai sekali. Sekarang Ibu mau tanya, beda barisan dan deret gimana? Siapa yang bisa? Perbedaan barisan, ya, Kalau benar. barisan tertanda pada koma, kalau misalnya pada deret tertanda pada tambah. Iya, bagus sekali. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan memasuki materi kita, yaitu sambungan, yaitu barisan aritmatika. Pengertian dari barisan aritmatika adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengulangan dengan suatu bilangan selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B. B kemarin apa? Beda. Nilai suku pertama dilambangkan dengan huruf A. Berarti A itu apa kemarin? Suku pertama. Berarti kemarin udah tahu kan bagaimana cara cari nilai A sama Nilai. Ya, baik, selanjutnya hari ini kita masuk ke rumus suku ke M. Berarti rumus suku ke M
kemarin? U itu? Iya, itu suku. Berarti suku ke N sama dengan A. A ini berarti suku pertama ya kan? Tambah N kurang 1 kali B. Berarti ini rumus yang akan kita cari untuk melakukan atau mencari sebuah suku. Misalnya, contohnya, misalnya dari barisan 3, berapa kemarin barisan yang udah kita buat yang A, B, C? 9. Udah, titik. Berarti yang ditanya di sini, kalau kemarin ditanyakan beda aja. Berarti sekarang dari barisan ini yang ditanyakan misalnya suku ke-30. Tentukan dengan baik, tentukan suku ke-6 aja. Ke-6 dari barisan tersebut. Baiklah, pertama kita cari pasal rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti UN, N-nya berarti banyak data yang ditanya sukunya. Berarti soal ini yang ditanya suku ke-6. Berarti U6 di sini. Bisa? Sama dengan A. A berarti suku pertama. Suku pertama dari barisan ini 3. Tambah N. Ini kan sama dia N-nya kan? Kita ganti aja. Berarti di sini 6 kurang 1. Beda dari barisan ini 2. Gimana saya cari beda kemarin? Ya, suku kedua dikurangi suku ke-1. Berarti 5 kurang 3 2. Di sini dapat nilai bedanya 2. Tinggal jumlahkan aja 3 tambah 6 kurang 1 5 kali 2. Tanda kurung tanda kali. 3 tambah 5 kali 2 10. 3 tambah 10 13. Berarti suku ke-6-nya adalah 13. Oke, itu cara carinya. Bisa? Misalnya, kalau kalian misalnya di situ udah tahu beda 3 sama 5 kan 2. 5 ke 7 2. 9 ke berapa biar 2? 11. Ya kan? Habis 11? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti suku ke-6-nya 13. Kalau kalian mau cari pakai DWP ini bisa juga, pasang rumus bisa juga. Tapi kalau ditanya anak-anak kita tahu itu yang suku ke-100. Itu nggak mungkin cari satu-satu, ya kan? Jadi harus menggunakan rumus. Bisa? Nah, sekarang coba buka buku cetak halaman 67. Soal nomor 1. Dah, apa-apa tengok ke depan dulu. Sudah sini ya, Sarah. Nah, sekarang soal nomor 1. Suku ke-15 dari barisan aritmatika berapa? 70. Nah, salah satu 62 ya? 52. Berarti yang ditanyakan di sini? Ya, berarti 15 ya kan? Tinggal pasang rumus yang sama. Berarti UN sama dengan A tambah N kurang 1 B. Berarti UN U15. A-nya berapa? 70. N-nya 15. Kurang 1
Berarti karena ini ada min, berarti min 126. Sekarang plus kali min. Min hasilnya jadi 70 kurang 126. Berarti berapa hasilnya? Min 50. Coba tengok di pilihan jawabannya ada enggak? Ada. Benar? Berarti itu berarti pengenalan tentang kita mencari rumus suku. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Udah bisa semua berarti? Sudah, alhamdulillah. Baiklah. Sekarang kita masuk pada kegiatan kita. Berarti sebentar lagi ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Berarti duduk sesuai kelompok masing-masing ya. Setelah itu ibu akan membagikan dari KPD sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan duduk kelompok. Iya, boleh kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Siapa yang udah, perhatian semuanya. Rumusnya adalah UN A tambah N kurang 1 kali B. U sukunya adalah 30 sama dengan suku pertama 3 ditambah 30 dikurang 1. Yang 30 tadi dikurang 1 dikali dengan 4. 30 dikurang 1 sama dengan 29 dikali 4 sama dengan 3 ditambah 29 dikali 4 sama dengan 116. Diturunkan sama dengan hasilnya 119. Berarti untuk suku ke-30-nya berarti dapatnya 119. Benar. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 2 mungkin? Tunjuk tangannya. Baiklah, penjelasan dari soal ini adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. 3 ditambah 30 kurang 1 dikali 4. 3 ditambah 30 dikurang 9 sama dengan 20. 30 dikurang 1 sama dengan 29 dikali dengan 4. Diturunkan 3, 29 dikali dengan 4 hasilnya adalah 119. Dan hasil dari 3 tambah 119 adalah 119. Berarti untuk suku ke-30-nya 119. 19. Sudah, ada kelompok yang ingin ditanyakan? Bapaknya Bu, Iya, boleh silakan kelompok 2 menanyakan apa? angka 4 itu dari mana? Nah, 4 itu dari mana? Beda antara 3 dengan 7. Cara cari beda kayak mana? Suku kedua Suku kedua dikurangi suku pertama.
Kelompok 4, ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok mana? Dari kelompok 1 ya? Udah. Apa yang ingin ditanyakan kelompok 1? 25 itu. Dan yang lain, udah paham kan? Coba tengok A itu, berarti sudah diketahui A itu suku pertama. Berarti kita tengok dari barisan itu suku pertamanya berapa? Berarti suku pertamanya 25. Makanya kita taruh 25 di situ. Dah, yang lain udah bisa? Dah. Kasih tepuk tangan untuk Romeo. Dah, baiklah. Berarti hari ini kita telah mempelajari tentang barisan aritmatika. Dah, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, ada satu orang yang mau merefleksi pembelajaran kita hari ini. Iya, boleh. Silakan. Berarti yang kita pelajari hari ini adalah tentang rumus ukuran N. Rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A itu adalah suku pertama dan B beda. Iya, terima kasih. Berarti untuk pembahasan hari ini sudah bisa semua kan? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan kan? Yang masih belum paham? Sudah. Iya, berarti hari ini kita telah belajar tentang barisan aritmatika. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang deret aritmatika. Jadi jangan lupa dibaca materinya di buku kita, menjaga kesehatannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ditemani oleh Ibu Rizky Amalia sebagai guru yang sudah melakukan observasi pada supervisi akademik, dan ditemani oleh Ibu PP kita yaitu Ibu Azmiyati sebagai pengajar praktik di angkatan guru penggerak di angkatan 10. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Anita. Assalamualaikum Bu Azmi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pelajaran yang telah Ibu lakukan. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Perasaan saya pertamanya sebelum diobservasi merasa tegang ya, tapi sesudah diobservasi pada saat proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar, baik, alhamdulillah, tidak ada kendala ya, alhamdulillah. Bisa Ibu ceritakan untuk area pengembangan di dalam kelas atau kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Berarti area pengembangan itu yang pertama kompetensi guru dalam pembelajaran sesuai dengan minat siswa. Setelah itu dalam proses pembelajaran itu saya ingin menjadikan siswa itu berani tampil, berani presentasi di depan, pokoknya berani berbicara lah Ibu. Baik. Nah, nih menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan sedikit-sedikit. Baik, berarti sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, walaupun masih ada kendala-kendala ya. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu lakukan saat proses pembelajaran?
Mungkin kendala atau kekurangannya pada saat siswa berpresentasi, mungkin mereka masih belum pede itu waktu saat presentasi, masih kurang percaya diri. Ya, berarti ada Bu ya beberapa siswa yang masih kurang pede dalam menampilkan ataupun menjelaskan isi dari diskusinya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Seperti mungkin siswa tadi pede, kurang pede dalam menjelaskan materi diskusinya. Mungkin kurang percaya diri, habis itu rasa takut salah nanti waktu mempresentasi, habis itu kurang motivasi, dan mungkin juga tidak sesuai dengan minat belajar mereka. Apa yang Ibu lakukan ke depannya? Kedepannya insya Allah saya akan ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya akan menyesuaikan sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Mungkin dengan kinestik, audiovisual, auditori. Pokoknya nanti waktu presentasi sesuai dengan minat yang mereka inginkan, yang sesuai. Baik Ibu, itu proses perencanaan ke depannya ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik dan dapat terrealisasi ya. Saya tunggu nanti ceritanya ya Bu, Ya, apakah bisa terrealisasi dengan baik atau tidak. Nah ini untuk soal terakhir, kapan Ibu akan merencanakan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu dan tempatnya belum saya rencanakan, tapi insya Allah secepatnya akan saya terapkan. Ya mungkin di semester depan ya Bu ya? Ya, boleh. Baik. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang Ibu Rizky berikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya berjalan dengan baik ya Bu ya, sesuai dengan harapannya. Amin. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Azmi sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait berjalannya kegiatan pasca observasi atau mungkin observasi kelas. Baik, terima kasih kepada Ibu Anita selaku CGP saya ya di angkatan 10. Pada hari ini adalah proses coaching pasca observasi antara Ibu Anita dengan Ibu Rizky. Jadi Bu Anita berperan sebagai coach di sini dan Bu Rizky sebagai coachingnya ya. Ini merupakan rekan sejawat di pra dan observasi. Baik, tadi saya sudah mendengarkan percakapan coachingnya. Jadi Ibu Anita sudah sangat luar biasa ya Bu Anita, sudah mampu mengeluarkan pertanyaan pemantik sehingga Ibu Rizky mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi yang saya dengar tadi kekurangan atau kendala yang Ibu Rizky dapatkan saat observasi di kelas, yaitu banyak siswa yang belum percaya diri dalam presentasi ya, dan mungkin ada rasa takutnya ya, tidak sesuai dengan minat dan bakat siswa, sehingga Ibu Rizky mempunyai jalan keluar yaitu dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Rizky. Ya, semoga kedepannya memang kita harus mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi yaitu dengan melakukan asesmen awal kepada siswa kita. Jadi saat pembelajaran kita tahu mana siswa yang bakatnya dengan visual, audio visual dan kinestetik. Jadi pembelajaran akan membuat siswa lebih menyenangkan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Terima kasih Bu Anita ya dan Bu Rizky. Semoga kedepannya pembelajaran berdiferensiasi ini segera terlaksanakan di kelas kita masing-masing. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas umpan balik pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian supervisi akademik kita mulai dari pra observasi, observasi kelas dan pasca observasi. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.